Hai semuanya, welcome back to my channel Partasi Works. Dan balik lagi bersama gua, Damaru, yang selalu ada, selalu menemani teman-teman semua. Yeah, alright. Teman-teman lagi ada kesibukan apa nih? Buat yang masih kuliah dan tentu saja mempersiapkan untuk ujian, untuk kuis, untuk PR-nya, tetap semangat, tetap tekun dengan apa yang kalian kerjakan. Semoga semua lelah akan menjadi berkah. Dan semoga semua cita-cita pasti terlaksana. Buat yang udah masuki dunia kerja, dimanapun itu, di swasta, di negeri, atau berwirausaha mungkin, ya semoga hari libur ini membuat kita well recharge, kita semakin semangat, kita bisa lebih refresh lagi masuk kerjanya. Jadi besok kita bisa lebih produktif tentunya untuk memasuki hari Senin ya. Kenapa orang-orang pada takut Senin? Oh, come on man, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gak ada bedanya guys. Mau ngomongin apa kita siang hari ini? Well, gue akan mengawali diskusi siang ini dengan cerita ya. Jadi sesuai judulnya ya, kerja atau dikerjain. Jadi suatu ketika waktu gue olahraga pas di SMA atau SMP ya, mungkin agak lupa sih, gue agak lupa, mungkin SMP. Ada permainan volley dan di sini kita ada pengambilan nilai guys. Kita ini passing bola volley dengan tembok. Jadi kita bayangin ya, ada bola nih, ada bola, kita passing aja sama tembok, jeduk 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 jeduk. Nah, gitu sampai 50 kali. Nah, nanti kalau nilainya di bawah itu berarti nggak lolos. Nah, gue pas di bagian yang nggak lolos itu. Jadi pertama kali gue pukul, buk, kena, kena lagi, dua pukul. Pukulan ketiga, keempat, sampai akhirnya gue kewalahan guys. Bolanya ke kiri ke kanan, gue sampai mondar mandir, sampai ke lintasan sebelah, sampai ke tempat temen gue. Wow. Sampai akhirnya guru olahraga gue bilang gini guys, kamu itu harus memainkan bola, jangan dipermainkan dengan bola. Kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Kita ini harus memainkan bola coy, bukan dimainkan bola. Dan ketika gue lari-larian kesana kemari, gue malah dipermainkan dengan bola. Dan itu satu pelajaran yang gue pahami dari peristiwa ini adalah, kalau gue tahu triknya passing, kalau gue tahu triknya cara mainkan bola itu, gue gak akan kelarian kesana kemari ngejar-ngejar itu bola. Dan singkat cerita, kalau misalkan gue mengerti bagaimana mengaturnya, bagaimana mainkannya, nilai 50 itu bisa gue dapatkan coy. 50 pukulan passing. Nah, sekarang kita lompat dulu ya, dari masa lalu itu ke masa kini. Jadi di pekerjaan gue sekarang, yaitu operation engineer, gue setiap hari berhubungan dengan proses. Dalam hal ini produksi ya, proses kimia. Jadi bisa dibayangkan lah, gimana bahan baku dari CPKO itu diolah menjadi produk-produk seperti fatty alcohol, methyl ester, refined glycerin, fatty acid, dan masih banyak lagi. Dan kita di departemen produksi ngejaga bagaimana bahan baku tersebut diolah menjadi produk siap pakai atau produk yang siap dikirimkan ke konsumen yang sesuai dengan spesifikasi konsumen. Jadi di departemen produksi kami ini ada pekerjaan yang terus-menerus diulang. Kayak misalkan ada pompa mati terus dinyalain lah, ada suatu bejana atau suatu tangki gitu ya, hampir penuh disuruh tutup lah, atau disuruh ngurangin bukaan kerannya lah. Dan masih banyak lagi teman-teman. Dan itu semua berulang-ulang, berdengung-dengung setiap hari. Bayangkan kalau teman-teman adalah operator yang ada di lapangan dan harus mendengar seperti itu. Sebenarnya pening gak sih kalau hari-hari kita terus mengulangi permasalahan yang sama gitu, terjebak di situasi yang itu-itu saja? Pasti ada satu kata teman-teman yang harus teman-teman pahami, yaitu bosan. Atau kalau misalkan kita di rumah gitu ya, yang masih WFH nih, terutama yang masih kuliah ya, ada tugas yang sekiranya tugas itu lama banget, deadline-nya lama, cuman rasanya itu kok kayak banyak sekali ya, sampai gak terkejar ya. Waduh, sampai kira-kira aduh udah nih, kayaknya kita gak bisa menyelesaikan semua ini. Dan di akhirnya harus telat deh pengumpulannya, karena berhenti. Dan itu tadi, terbawa stres. Seperti itu teman-teman. Jadi baik situasi teman-teman kerja di pabrik
atau kerja di tengah lapangan, atau kerja di depan laptop, apapun itu, kita sering menemui kondisi di mana kita terus mengulang pekerjaan yang sama, mengulang permasalahan yang itu-itu saja, sehingga muncul yang namanya bosan. Sebenarnya teman-teman, kebosanan ini, pekerjaan yang berulang-ulang ini, bisa jadi bukan karena kewajiban, tapi karena hal yang kita ciptakan, alias kita tidak bisa memangkas masalah itu sampai ke akarnya. Nah, sebenarnya ada jalan teman-teman, ada jalan, ada cara untuk keluar dari masalah ini. Yang pertama, kita bisa membreakdown pekerjaan, atau kita membagi-bagi pekerjaan yang berat, pekerjaan yang kompleks, menjadi pekerjaan yang lebih singkat, sederhana. Contoh, gua dapat tugas paper, dapat tugas makalah, deadline-nya seminggu. Oh, makalah itu sebenarnya apa sih isinya? Nah, kita kupas tuntas satu persatu. Ada pendahuluannya. Pendahuluan ini 5 menit selesai kok. Gampang aja, tinggal lihat-lihat di internet. Tapi jangan kopas ya, aku gak ngajarin kopas soalnya. Oke, terus buat dasar teorinya butuh sekitar 2-3 hari. Nah, terus pengumpulan data 3 hari, pembahasan 1 hari, kesimpulan 1 hari. Nah, berapa tuh? Kayaknya lebih dari seminggu ya. Ya, coba dihitung-hitung lagi ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau gua di kerjaan itu gua ada weekly report, laporan yang dikirim 2 minggu sekali. Nah, sebenarnya bisa aja tuh dibagi-bagi ke setiap harinya. Jadi setiap hari tetap ada progres. Nah, ibarat bayi yang masih kecil teman-teman, merangkak, menapaki dunia. Mereka emang gak sebesar kita orang dewasa, tapi mereka punya progres setiap detiknya. Meskipun itu pelan, tapi mereka sampai kan ke tujuan mereka. Nah, kita juga sama kok. Kalau kita bisa breakdown pekerjaan itu, masalah apapun bisa kita tangani. Kemudian yang berikutnya adalah, ketika teman-teman menemui kesulitan, pastikan bahwa teman-teman tidak sendirian. Kalau misalkan dalam konteks kuliahan, kita punya dosen, kita punya rekan, kita punya kakak tingkat. Kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kita coba utarakan masalah kita, kemudian diselesaikan. Di dunia kerja itu beda banget sama dulu kita ngerjain ulangan harian, ngerjain kuis. Alias, kalau lo bingung, lo tanya sama orang, lo bakalan dibantu dengan catatan, lo mau belajar atau tidak tanya hal-hal yang sama terus berulang-ulang. Kalau tanya hal yang sama, bukannya apa-apa sih, takutnya rekan kerja lo jadi bete gitu loh. Tenang aja, semua udah ada porsinya. Semua masalah pasti ada solusinya. Meskipun gak segera. Berangkat dari pengalaman tadi yang gue sharingin ke teman-teman soal permainan passing bola volley dengan tembok tadi, rupanya ada kemiripan sama tugas-tugas yang kita temui. Bahwa sebenarnya kalau kita tahu triknya, gak ada yang namanya masalah susah. Kalau kita tahu cara mainnya, gak ada yang namanya kita dipermainkan. Dan kalau kita tahu cara ngerjainnya, gak ada yang namanya kita dikerjain pekerjaan. Nah, itu bisa jadi tagline kita hari ini ya guys. Jangan sampai dikerjain pekerjaan, tapi kerjainlah kerjaan. Atau apalah bahasa yang anak muda sekarang kreatif gitu. Kalau buat kreativitas masih di bawah rata-rata aku guys. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita rekap dalam kesimpulan? Yang pertama, dalam setiap pekerjaan atau setiap permasalahan, tentu ada cara-cara, ada trik, ada tahapan yang kita perlu kuasai. Dan kalau kita bisa breakdown itu semua, kita bisa mencari akar dari masalah sehingga pekerjaan itu selesai secara efektif dan efisien. Yang kedua, kalian gak sendirian tapi kalian punya pihak-pihak yang siap membantu kalian. Entah itu keluarga, entah itu teman, kolega, atau expert yang lebih ahli, atasan kalian. Dan itu adalah sarana untuk mencapai tujuan kalian. Yang ketiga adalah, jangan sampai kalian kewalahan. Seperti kasus yang gue ceritakan tadi, gue bermain bola voli. Jangan sampai kewalahan itu malah menimbulkan masalah baru dalam hidup kita. Jangan sampai kita membuat kerepotan yang kita ciptakan sendiri. Tetapkan tujuan, tetapkan standar, dan kerjainlah pekerjaan. Gak cuman sekadar kerja. So, kerjainlah pekerjaan sebelum kerjaan ngerjain kamu. Terakhir gue, Damaru.
Dan sampai jumpa di konten Partasi Works berikutnya. See ya.